Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini. Nah, hari ini saya Putri Harvitalia, mahasiswi Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara, ingin mempresentasikan salah satu metode penilaian properti yaitu pendekatan pendapatan. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54-PJ-2016 tentang petunjuk teknis penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian aset tak berwujud untuk tujuan perpajakan, penilaian properti adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan besaran suatu jenis nilai tertentu pada suatu saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atas suatu konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak, dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan atas properti. Dalam penilaian properti terdapat 3 metode pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pasar. Metode ini untuk mendapatkan nilai jual dari suatu properti dengan membandingkannya terhadap properti lain yang sejenis, yang telah diketahui nilai jualnya. Pendekatan ini biasanya diterapkan untuk menilai properti yang banyak diperjualbelikan, misalnya rumah dan ruko. Yang kedua adalah pendekatan biaya. Pendekatan biaya biasanya menggunakan biaya reproduksi atau biaya pengganti sebagai dasar untuk mengestimasi nilai pasar objek penilaian. Pendekatan ini digunakan untuk mengestimasi nilai properti yang memiliki karakteristik khusus sehingga jarang atau tidak ditransaksikan di pasar. Nah, yang terakhir adalah pendekatan pendapatan yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dikutip dari jurnal Income Approach and Property Market Cycle Maurizio 2014 halaman pertama, pendekatan pendapatan adalah metode penilaian real estate untuk menilai properti berdasarkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya, dan menunjukkan nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi melibatkan konversi pendapatan menjadi jumlah modal melalui penerapan tingkat diskonto yang sesuai. Berikut ini adalah rumus dari pendekatan pendapatan, di mana I adalah income atau pendapatan bersih, R adalah rate atau tingkat kapitalisasi, dan V adalah nilai atau value. Berdasarkan dari International Assessment Appraisers Organization tahun 1996, berikut ini adalah langkah kerja dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Yang pertama adalah mengestimasi pendapatan kotor potensial, kemudian melakukan pengurangan pendapatan kotor potensial dengan tingkat kekosongan properti, lalu melakukan penjumlahan antara pendapatan lain-lain dan pendapatan kotor potensial sehingga setelah dikurangi tingkat kekosongan untuk mendapatkan perkiraan pendapatan kotor efektif, lalu menentukan biaya-biaya operasi, kemudian mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan biaya operasional untuk mendapatkan pendapatan bersih operasi sebelum bunga dan pajak, kemudian menentukan tingkat kapitalisasi yang sesuai, kemudian menentukan prosedur pengkapitalisasian yang sesuai untuk diterapkan, dan yang terakhir, melakukan pengkapitalisasian pendapatan bersih operasi untuk mengestimasi nilai properti dengan formula umum yaitu NOI dibagi dengan tingkat kapitalisasi. Konsep pendekatan pendapatan ada 2. Yang pertama adalah direct capitalization. Direct capitalization hanya menggunakan arus pendapatan current year atau tahun berjalan. Jika properti tersebut memiliki pendapatan tetap selama beberapa tahun, maka lebih baik menggunakan metode direct capitalization. Sedangkan discounted cash flow atau DCF adalah metode yang menggunakan arus kas pendapatan multi-period atau multi-years. Jadi, jika properti memiliki pendapatan yang fluktuatif atau pendapatan tidak menentu, maka lebih baik dengan menggunakan metode ini. Direct capitalization memiliki turunan yaitu gross income multiplier, dan sedangkan discounted cash flow memiliki turunan yaitu net present value dan internal rate of return. Semua metode tersebut diterapkan untuk properti yang menghasilkan pendapatan. Contohnya adalah ruko yang disewakan, rumah tinggal yang dikontrakkan, hotel, gedung perkantoran, apartemen yang disewakan, perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah direct capitalization.
Dikutip dari buku Real Estate Principle of Value Approach bagian 3 halaman 192, direct capitalization artinya adalah estimasi nilai didasarkan pada rasio atau kelipatan NOI yang diharapkan selama 12 bulan ke depan. Sangat penting bahwa rasio yang digunakan untuk menilai subjek properti didasarkan pada data dari penjualan properti yang sebanding. Berikut ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan jika ingin menggunakan direct capitalization. Yang pertama adalah mengumpulkan data-data penjual atau sewa dari properti yang sebanding. Kemudian, menghitung rasio atau kelipatan dari NOI yang diharapkan dan menentukan tingkat kapitalisasi dari subjek properti. Lalu, menentukan nilai subjek properti dengan perkalian kelipatan dan tingkat kapitalisasi dengan NOI yang telah diperoleh. Jika dijadikan rumus adalah sebagai berikut, di mana V adalah nilai, NOI adalah pendapatan bersih operasional, dan R adalah tingkat kapitalisasi. Berikut ini adalah contoh soal direct capitalization. Suatu properti dapat menghasilkan $100.000 per tahun. Biaya operasional adalah $38.000 dan tingkat kekosongan properti adalah 5%. Jika tingkat kapitalisasi keseluruhan adalah 10%, berapakah nilai properti? Cara mencarinya adalah PGI dikurang dengan kekosongan properti. Lalu dikurangi lagi dengan biaya operasi atau operating expense. Maka, dapatlah pendapatan bersih 1 tahun atau net operating income. Jadi, didapatlah nilai properti sebesar $570.000. Selanjutnya adalah Gross Income Multiplier atau GIM. GIM yaitu teknik kapitalisasi sederhana yang menggunakan hubungan antara pendapatan kotor efektif properti dan nilai pasarnya. GIM dihitung dengan membagi nilai pasar properti dengan pendapatan kotor efektif tahunannya. Berikut adalah rumus dari Gross Income Multiplier. Metode ini dapat digunakan untuk menilai properti sederhana yang menghasilkan pendapatan dan sering diperjualbelikan, misalnya rumah dan apartemen. Metode GIM mengukur hubungan antara pendapatan kotor properti dengan harga jualnya. Pendapatan kotor yang dimaksud di sini adalah effective gross income atau potential gross income. Berikut ini adalah contoh soal gross income multiplier. GIM di suatu wilayah dapat diketahui dari data transaksi yang terjadi di wilayah tersebut. Contohnya sebagaimana tabel berikut. Di daerah X terjadi 5 transaksi, yaitu A, B, C, D, dan E. Maka, dari perhitungan GIM untuk masing-masing transaksi dapat ditentukan GIM untuk daerah tersebut, yaitu 25,385. Jika sewa suatu properti kita adalah 100 per tahun dan nilai jualnya hanya 1.000, maka cara mencari GIM-nya adalah harga jual dibagi dengan pendapatan kotor, maka didapatlah GIM-nya adalah 10. Rata-rata GIM di daerah tersebut adalah 25,385. Berarti nilai properti kita tidak sesuai dengan rata-rata GIM di daerah tersebut. Selanjutnya adalah discounted cash flow. Berdasarkan dari buku Income Approach to Property Valuation tahun 2011, artinya adalah bantuan untuk penilaian atau analisis investasi apapun yang menghasilkan arus kas. Dalam bentuk umumnya, ia memiliki 2 produk standar, yaitu Net Present Value dan Internal Rate of Return. Metode ini sangat cocok dalam menganalisis pendapatan yang sifatnya tidak beraturan atau berubah-ubah. Berikut ini adalah langkah-langkah yang kita gunakan jika ingin menggunakan discounted cash flow. Yang pertama, penilai harus mengidentifikasi masa ekonomis investasi. Kemudian, penilai harus merubah harapan investor menjadi proyeksi NOI yang jelas pada setiap tahunnya. Lalu, proyeksi tersebut sudah termasuk pendapatan bersih yang dihasilkan dari penjualan suatu properti pada akhir proyeksi masa ekonomisnya. Dan yang terakhir, penilai harus memilih tingkat hasil yang sesuai atau IRR yang dibutuhkan, yang digunakan untuk mendiskon seluruh arus kas pada masa depan. Untuk menentukan kelayakan proyek dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah net present value dan internal rate of return. Kedua metode ini berguna untuk menentukan apakah bisnis atau proyek layak atau tidak di masa yang akan datang.
Jika NPV positif, berarti tingkat pengembalian lebih besar dari tingkat target dihasilkan oleh investasi. Sedangkan jika NPV negatif, berarti hasil lebih rendah dari tingkat target. Tingkat target yang dimaksud di sini adalah tingkat minimum yang diperlukan investor untuk membuat investasi bernilai dengan mempertimbangkan resiko yang terlibat dalam semua faktor relevan lainnya. NPV paling sering digunakan dalam penilaian investasi untuk tujuan akuisisi, tetapi juga dapat digunakan untuk analisis berdasarkan uji coba dan kesalahan. Namun, lebih sering, analis perlu mengetahui pengembalian modal aktual yang dapat diperoleh dari investasi. Ini adalah tingkat yang dihasilkan secara internal dari pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan, dan oleh karena itu dikenal sebagai tingkat pengembalian internal. Ini adalah tingkat diskonto, di mana NPV pendapatan sama dengan NPV pengeluaran, atau dengan kata lain, kurs yang menghasilkan NPV nihil. Ada dua return dalam pengembalian pendapatan. Yang pertama adalah tingkat kapitalisasi atau cap rate, dan yang kedua adalah tingkat diskonto atau discount rate. Tingkat kapitalisasi atau cap rate kita gunakan ketika kita mengestimasi nilai suatu properti dengan menggunakan estimasi tunggal pendapatan di tahun yang akan datang. Sedangkan tingkat diskonto atau discount rate adalah tingkat presentasi yang kita gunakan untuk menghitung estimasi nilai sekarang dari nilai taksiran arus kas yang akan kita terima di masa yang akan datang. Berikut ini adalah rumus untuk menentukan present value. Present value sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah dengan tingkat diskonto. Future value adalah cash flow atau pendapatan bersih selama masa proyeksi. Berikut ini adalah rumus untuk menentukan discount rate. Untuk menentukan discount rate, kita menggunakan WACC atau rata-rata tertimbang biaya modal. Kita bisa melihat bersama-sama, ini adalah rumus WACC. Nah, berikut ini adalah contoh soal discounted cash flow. Diperoleh data NOI atau pendapatan bersih suatu properti pada tahun 2019 sebagai berikut. Seperti yang bisa kita lihat bersama di tabel berikut ini, dari data NOI atau pendapatan bersih suatu properti pada tahun 2019 sebelumnya, direncanakan dilakukan proyeksi sampai 5 tahun ke depan dengan pertumbuhan NOI per tahun sebesar 10%. Kita bisa melihat di tabel proyeksi NOI dengan pertumbuhan 10% per tahun. Nah, berikut ini adalah perhitungan terminal value menggunakan rumus direct capitalization dengan tingkat kapitalisasi 14%. Pendapatan periodik yaitu pendapatan yang diperoleh pada periode proyeksi eksplisit 5-10 tahun. Reversian yaitu pendapatan selamanya atau penjualan properti akhir periode atau diperoleh setelah proyeksi eksplisit atau biaya disebut terminal value. Maka, cara mencari terminal value adalah NOI dibagi dengan R. Setelah ditentukan diskon faktor sebesar 12%, NOI berproyeksi tahun ke N dikalikan dengan diskon faktor, maka akan didapat present value. Ditotalkan jumlah present value, maka dapatlah nilai V atau present value dari properti sebesar 643 miliar 608 juta rupiah. Sekianlah presentasi saya mengenai metode pendekatan pendapatan. Apabila terdapat kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol like untuk mensupport video ini, agar kita semua sama-sama dapat memajukan ilmu manajemen properti. Apabila terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.